pekerjaan milik real action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karangsari, Ibu Juwaria, yang kami hormati Ibu Kepala PAUD Tunas Harapan, Ibu Latifah, yang kami hormati segenap dewan guru SD Negeri 1 Karangsari dan segenap dewan guru dari PAUD Tunas Harapan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman kebenaran melalui agama Islam. Saya selaku pembawa acara pada hari ini perkenankan untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua ada sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karangsari. Yang ketiga adalah penyampaian materi diseminasi penerapan budaya positif oleh Bapak Muhammad Soleh, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan berdoa. Semoga acara nanti berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Juwaria selaku Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karangsari. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghormati Ibu Kepala Sekolah PAUD Tunas Harapan Bu Latifah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru PAUD dan SD 1 Negeri Karangsari. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita pagi hari ini bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Bapak Soleh yang sedang berproses mengikuti guru penggerak angkatan 10. Semoga beliau diberi kelancaran dan diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan mengikuti guru penggerak dengan keadaan sehat. Mari kita mengikuti ini ada giat untuk
Bapak Soleh untuk melaksanakan kegiatan yaitu presentasi. Jadi sebelumnya untuk teman-teman semua saya ucapkan terima kasih. Mohon untuk Pak Soleh dilanjutkan, semoga lancar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara berikutnya yaitu pemaparan materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Soleh. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD 1 Barangsari, yang kami hormati Ibu Kepala PAUD Masyarakat Ibu Latifah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 1 Barangsari, dan juga Ibu Guru dari PAUD Masyarakat yang saya hormati. Nanti saja Bapak Ibu, hari ini di sini saya akan memaparkan destinasi penerapan budaya positif yang mana tujuannya adalah untuk melengkapi tugas kami dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Untuk itu intinya kita nyantai tapi bisa serius, hasilnya juga maksimal. Nah, untuk yang di depan Bapak Ibu, monggo sambil dinikmati ala kadarnya minum dan kuliah. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang akan kami bahas pada pagi hari ini adalah yang pertama adalah kita akan membahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Berikutnya adalah keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Tentunya Bapak Ibu, kita sebagai pendidik semuanya, baik dari kalangan lembaga kita maupun yang lain, pastinya kita akan belajar apa yang disebut disiplin, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Next. Nah, sebelum lebih lanjut, Bapak Ibu, kita akan ada kegiatan sambil relax, review. Nah, di sini kita akan adakan kegiatan kepala tangan. Yang pertama ada A dan B. A diri Anda, B teman Anda. Nah, mari kita praktekkan. Cobalah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi Bapak Ibu, kami harap bisa menulis sebuah benda berharga di secari kertas dan Bapak Ibu genggam. Itu tugas yang A. Setelah itu letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya upaya pikiran Bapak Ibu. Nah, terus yang B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta benda tersebut. Itu bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghampiri, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda yang apa yang akan terjadi. Intinya sekuat tenaga pikiran bagaimana cara mempertahankan kepala tangan Anda yang di dalamnya ini ada yang sudah ditulis suatu benda yang berharga. Nah, monggo mungkin Bu Devi atau Bu Vivi bisa menjadi contoh di depan bagaimana cara membujuk, merayu agar genggaman tangan ini bisa terbuka. Monggo.
minta bantuan Bu Vivi dan Bu Vivi. Ya sama Bu Nuril. Nah, berarti Bu Nuril ini yang minta apa aja ada sini. Nah, ya Pak, menurut Bu Vivi kira-kira benda apa yang paling berharga di negara? Ya, Bu Nuril yang minta. Pak ini. Minta kertasnya yang ada tangannya Ibu. Berapa boleh? Kita sama-sama perempuan, jangan kalau sedikit saja saya lihat. Kemudian ada kenapa rahasia? Terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tadi kita mencoba berbagai cara untuk membuka tangan lemah Anda. Mengapa Anda membukanya? Atau mengapa Anda tidak membukanya? Nah, tentunya karena tidak mau membuka dan karena mau membuka karena teori kontrol yang ada pada diri kita hanya kita sendiri yang dapat mengontrolnya, serta kita tidak bisa mengontrol orang lain. Mengapa Anda membukanya? Mengapa Anda tidak mau membuka? Karena itu tadi, kontrol yang ada pada diri kita hanya kita sendiri yang dapat mengontrolnya. Nah, kesimpulannya, kontrol diri ini adalah kemampuan seseorang untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa ke arah konsekuensi positif. Terima kasih Bu Vivi dan Bu Nuril sudah mempraktekkan kepala tangan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter anak didik kita. Berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadinya di sini ada keterangan apa sih ilusi kontrol mengontrol murid itu, ilusi guru untuk mengontrol murid itu. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid, baik itu murid tingkat dewasa maupun tingkat anak-anak, tingkat TK, tingkat PAUD, tingkat sekolah dasar itu kita tidak bisa memaksa. Karena sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk mengontrol dirinya sendiri. Nah, yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Artinya bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi kita mengontrol anak didik itu seolah-olah kita membujuk. Ayo nak, kamu harus rajin belajar. Ayo nak, kamu harus mau bekerja keras agar nilaimu lebih baik. Nah, suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada guru. Nah, berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita bisa memaksa anak didik kita. Kita bisa memaksa apa yang menjadi
kemauan semua guru, tetapi itu dampaknya kepada anak-anak, nantinya akan negatif perilakunya anak-anak kalau kita paksa terus menerus. Next. Nah, di sini Bapak Ibu ada perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini pada dasarnya stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada kenyataannya apa Bapak Ibu? Teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pasti kita kalau melihat anak didik kita perilaku yang buruk itu pasti salah. Iya enggak? Pasti kamu salah, kamu keliru. Nah, padahal teori kontrol sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan sendiri. Cuma kita tidak tahu tujuan anak kecil itu yang bagaimana. Pandangan kita pasti, wes kamu salah, kamu itu keliru, seharusnya kamu begini. Padahal teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan sendiri. Berikutnya orang lain bisa mengontrol saya. Pada kenyataannya teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa menebak hati kamu, tapi kamu tidak bisa menebak hati saya. Itu gambarannya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, berikutnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita merayu nggak bisa. Seperti tadi yang kegiatan kepala tangan sama Bu Vivi sudah rayu dibujuk, tapi Bu Nuril nggak mau. Akhirnya apa kalau kita terjadi pada anak didik kita adalah bujukan gagal. Pada dasarnya teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang dipilih Bu Nuril betul, ini rahasia, ini saya sendiri yang harus tahu. Dibujuk segala macam nggak mungkin bisa. Dan terakhir adalah model berpikir menang kalah. Pada kenyataannya teori kontrolnya model berpikir menang. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut pada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih sebelum lebih lanjut yang dimaksud disiplin? Pastinya kita sudah tahu semuanya. Apa sih disiplin itu? Mengapa kita langsung setiap mendidik anak, kamu harus disiplin, kamu harus kreatif, kamu harus rajin. Nah, mungkin ada yang tahu apa disiplin itu, apa makna dan tujuannya. Nah, baik, sebelum lebih lanjut, mungkin ada yang berpendapat. Tidak ada? Lanjutkan. Tidak ada. Bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini menurut Socrates dan Plato. Berikutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kalau disiplin ini berhubungan dengan saya, Bapak Ibu, berolahraga biasanya ini harus disiplin, ini harus ini. Nah, pada dasarnya disiplin ini adalah apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus dilakukan anak. Ini kadang bersimpangan dengan pemikiran Bapak Ibu guru semuanya. Nah, berikutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah,
sebelum lebih lanjut, di sini sudah diterangkan bersifat universal lintas bahasa. Tentunya di sini khususnya saya Bapak Ibu, di situ sudah diterangkan ada lintas bahasa. Saya bahasa Jawa, padahal anak didik kita ini bahasanya bahasa Madura. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau kita tidak mempunyai seperti tadi ilusi kontrol yang bagus, kadang akan menjadikan perbedaan pendapat. Karena apa? Saya kurang memahami betul bahasa Madura. Apa yang saya sampaikan kadang tidak bisa diterima oleh anak didik kita, akhirnya akan menjadi perbedaan pendapat. Makanya itulah pentingnya kita mempelajari ilusi kontrol. Berikutnya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, dan dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ini yang sudah tidak asing lagi di telinga kita Bapak Ibu, yaitu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan terakhir adalah kreatif. Nah, teori motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Next. Nah, mari Bapak Ibu kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Yang kedua, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Nah, terkadang Bapak Ibu kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Bapak Ibu sekalian, di sini sebelum kami mempelajari tentang hukuman atau penghargaan ini, mungkin kita berpendapat bahwa suatu penghargaan itu akan memotivasi anak. Tetapi jika berlebihan, nantinya kadang dampaknya negatif. Next. Nah, di sini ada teori motivasi atau perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan ini, termasuk motivasi eksternal, artinya motivasi dari luar. Berikutnya, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini termasuk juga motivasi eksternal, motivasi dari luar. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi internal, itu berasal dari diri kita sendiri yang akan menjadi tujuan disiplin positif. Next. Nah, ini menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, merdeka yang artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita bisa memerintah anak didik kita, tetapi kita juga belajar memerintah diri kita sendiri agar terjadi apa tadi budaya positif. Next. Nah, berikutnya adalah kita akan membahas hukuman dan penghargaan. Apa sih hukuman itu? Apa sih penghargaan itu? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar
sesuatu yang baru, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Bapak Ibu sekalian, sudah menjadi tradisi di dunia pendidikan Pak. Suatu contoh, kita mendidik anak, kita menyuruh anak, ketika kita berhasil, pasti kita akan mengasih yang namanya penghargaan. Pasti, oh kamu kalau juara satu, saya kasih hadiah dulu 1 Pak, suatu misal. Begitu juga dengan Pak Guru dulu, berasumsi juga, ketika kamu olahraga lari paling cepat, kamu paling pandai, pasti kamu saya kasih hadiah. Namun kenyataannya, Bapak Ibu sekalian, menurut Alvin Gold, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Artinya apa Bapak Ibu? Bolehlah penghargaan itu, tetapi sewajarnya, jangan berlebihan. Karena di sini sudah menurut Alvin Gold ini berperilaku menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Gold juga secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Lalu selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kenapa demikian? Ketika dia tidak dikasih penghargaan, otomatis dirinya akan kecewa. Akhirnya apa? Kekecewaan itu akan mengakibatkan pengaruh negatif pada jangka panjangnya. Oh, saya ini biasanya juara 1 diberikan dulu 1 Pak, sekarang cuma juara 3, saya cuma dikasih 3 buku. Wes, nggak usah, saya nggak. Itulah untuk anak-anak didik kita. Next. Nah, tadi apa? Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Berikutnya, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Nah, seperti tadi, ketika anak kita kasih penghargaan terus, dampaknya ke jangka panjangnya akan negatif. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, pasti anak itu akan berharap terus mendapat suatu penghargaan. Ketika tidak dikasih penghargaan, anak tersebut pasti kecewa. Next. Nah, ini penghargaan tidak efektif dan penghargaan yang merusak hubungan. Penghargaan tidak efektif artinya suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Berarti kalau kita selalu kasih penghargaan, anak didik kita selalu berharap apa yang dia lakukan pasti mengharap suatu penghargaan. Berikutnya, jika saya mengharap sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Berikutnya, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan tersebut. Berikutnya adalah penghargaan yang merusak hubungan. Kenapa sih penghargaan ini kok bisa merusak hubungan? Di sini sudah diterangkan bahwa ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Suatu contoh, kalau kita upacara hari Senin itu aja, kita panggil anak tersebut, kita puji di depan anak, pasti yang tidak dipuji ini akan merasa iri. Oh, yang dipuji cuma si A saja, padahal saya juga ikut, cuma saya tidak menang. Ikut perlombaan lari maupun ikut lomba apa, padahal saya juga sudah berusaha, tetapi saya tidak memenangkan. Tapi yang dipuji si dia. Nah, itu suatu contoh.
Berikutnya, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Berikutnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Dan yang terakhir adalah mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan karena berhenti mencoba. Jadi disuruh ya tidak mau, disuruh maju untuk di depan temannya, untuk membaca puisi, untuk membaca hafalan apa-apa, karena dia sudah kena pengaruh penghargaan temannya tadi, akhirnya dia cenderung tidak mau melakukannya. Next. Nah, ini didukung oleh penghargaan Bapak Ibu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang yang sudah saya terangkan tadi. Yang kedua adalah penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik yang artinya yang terdapat dari dalam dirinya sendiri. Apakah tidak boleh penghargaan tersebut? Boleh, sesuai apa yang saya terangkan di depan tadi, namun jangan terlalu berlebihan. Next. Nah, bentuk program kebajikan sekarang dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Next. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pembuka, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya apa? Rasa empatimu besar sekali. Nah, situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Berikutnya pembukanya apa? Saya menghargai. Apa nilai kebajikannya? Kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Berikutnya, terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, ini butuh apresiasi Bapak Ibu. Jadi anak-anak ketika melakukan sesuatu, mari kita beri apresiasi seperti ini. Saya menghargai kamu, Ma, karena kamu sudah berusaha untuk membersihkan kelas. Nah, itu aja cukup sebagai apresiasi anak-anak, bukan penghargaan. Next. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita akan membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa hukuman itu, apa konsekuensi itu, dan apa restitusi itu. Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau di sekolah, bila mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang apa? Tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu sekalian, dihubungkan lagi adalah sama berolahraga lagi. Ini yang selalu harus konsekuensi, harus disiplin, dan harus ada hukuman ketika anak didik kita yang tidak menjalani sesuai prosedur. Nah, namun Bapak Ibu, di dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas pastinya harus ada bobot nilai-nilai kebajikan universal tadi. Next. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak
termasuk terlambat waktunya olahraga, wah ini pasti, waduh saya ini dihukum oleh Pak Soleh, saya ini pasti dimarahi. Nah itulah sesuatu yang tidak tahu apa yang akan terjadi ketika saya melakukannya. Nah, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Jadi intinya murid itu ya selalu menerima apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu guru. Kamu harus menulis, kamu harus lari, kamu harus menyampaikan atau memberikan PR tugas yang sudah Pak Guru berikan. Sekarang juga suatu contoh. Akhirnya apa? Nah itu ada suatu bentuk hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Dan anak itu secara psikis akan terasa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jangankan disuruh secara fisik, dengan psikis pun anak ini akan merasa sakit. Karena apa? Sudah dimarahi, sudah disuruh suatu contoh hukuman, anak ini sudah sakit, anak ini akan tersiksa. Jadi dikatakan, oh kamu itu sudah digitukan aja, hatinya sudah sakit. Apalagi dalam bentuk fisik, kamu harus push up 5 kali, suatu contoh. Tetapi melihat situasi dan kondisi anak tersebut, bagaimana cara menanggapi hukuman atau tuntutan dari Bapak Ibu guru yang memberikan. Next. Nah, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah menerapkan disiplin tersebut, pastinya anak ini akan sudah tahu, oh kalau saya ini melanggar peraturan, pastinya ada hukuman. Karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru bahwa siapa yang melanggar aturan dalam kelas maupun melanggar aturan di sekolah, ada hukumannya. Jadi anak sudah mengetahui. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Karena apa? Untuk jangka waktu pendek, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol pada waktu pembelajaran, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermainnya dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Selain itu juga pasti dari Bapak Ibu guru akan memberikan suatu sanksi. Ini diterangkan, disuruh nulis malah ngobrol sendiri. Jadi sudah kena marah Bapak Ibu guru, dirinya sendiri juga kehilangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi berbeda antara hukuman dan konsekuensi itu. Hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, ini pasti. Tetapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Cuma gak nyaman saja, saya ini kena teguran dari Bapak Ibu guru karena saya ini terlambat sekolah, atau saya ini di dalam kelas tadi ini bicara sendiri. Tetapi kalau hukuman pasti menyakitkan anak. Berikutnya, anak membenci kedisiplinan akhirnya. Tetapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Nah, dalam hukuman termasuk paksaan, tetapi kalau konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Dalam hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, tetapi kalau konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya sendiri.
Nah, di dalam hukuman konsep diri yang buruk, tetapi kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Pasti kalau mau dihukum, anak ini pasti memberi alasan. Bukan saya Pak, bukan saya Bu, itu teman saya. Pasti memberi alasan. Walaupun pembelaannya itu tidak berhasil, pasti kalau anak ini pasti melakukan pembelaan melalui kata-kata. Itu pasti. Tetapi kalau dalam konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan yang ada. Oh iya Bu, saya ini sudah melakukan kesalahan karena peraturannya seperti ini. Nah, berikutnya hukuman adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Namun konsekuensi cuma kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, itulah beberapa hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada identitas gagal yang masuk hukuman dan identitas berhasil atau sukses yang mengarah pada kedisiplinan. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi kalau sanksi atau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Berikutnya disiplin ini kan dibagi menjadi dua, ada sanksi konsekuensi, ada restitusi. Restitusinya apa? Merupakan pilihan. Nah, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Tetapi kalau sanksi dan konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya apa? Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Berikutnya hukuman adalah menjadikan korban atau mendapatkan suatu keadilan. Tetapi kalau sanksi dan konsekuensi, korban bisa diabaikan dan restitusi korban mendapatkan ganti. Nah, berikutnya ada murid atau anak akan tersakiti, namun murid anak akan dibuat tidak nyaman saja kalau dalam disiplin. Ya, berikutnya adalah berlaku hanya pada sebuah institusi atau tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Namun kalau disiplin membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, dan restitusinya adalah fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Next. Nah, berikutnya kalau kita hubungkan dengan hukuman, disiplin dan restitusi tadi Bapak Ibu, ada pengaruh negatif, netral, dan positif. Kalau hukuman ini pasti negatif. Satu bicara, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu ya, pasti itu mengarahnya ke hukuman. Kamu itu sudah dibilangi kok masih melakukan lagi, awas kalau besok diulangi. Ini mengarahnya ke hukuman. Tetapi kalau disiplin, lakukan apa yang saya katakan. Nah, kalau Pak Guru bilang jangan, ya janganlah. Itu mengarah ke kedisiplinan. Tetapi kalau restitusi, menyelesaikan masalah Bapak Ibu, pasti bicaranya apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan, apakah kamu tidak merasa kasihan suatu contoh. Ini mengarahnya ke penyelesaian masalah. Tetapi kalau hukuman, ya itu tadi Bapak Ibu, awas ya kalau kamu lakukan lagi, besok kamu gak boleh masuk kelas suatu contoh. Ini pasti mengarahnya nanti ke bentuk hukuman. Next. Nah, Bapak Ibu sambil nyantai mari kita berpendapat. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat sampai 100 kali di buku. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Meja tulisnya diorek-orek.
konsekuensi. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah pada waktu itu. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini konsekuensi. Next. Nah, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Nah, berikutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari, artinya tidak pakai kaos kaki. Nah, ini kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman, karena menyakiti kan ketika kita tidak pakai kaos kaki. Wah, terasa panas ini nanti. Nah, baik, berikutnya yang terakhir, yang nomor 12, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini kira-kira konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Nah, hukuman ya, iya hukuman. Next. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya adalah keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Yang pertama adalah next. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira sama apa enggak Bapak Ibu keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kira-kira sama apa enggak? Nah, mengapa tidak saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Hampir sama Bapak Ibu. Cuma kalau peraturan kelas itu sifatnya lebih mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini sudah di Baik, kita lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu sekalian, kalau peraturan kelas ini sifatnya lebih keras. Artinya apa? Artinya kita pasti kata-katanya dilarang rame sendiri atau dilarang berteriak-teriak ataupun yang lainnya. Jadi lebih keras. Tetapi kalau keyakinan ini nanti sifatnya lebih halus daripada peraturan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Next. Nah, berikutnya adalah di sini sudah ada gambar Bapak Ibu, ada peraturan kelas yang di dalamnya lingkaran tersebut yang mengarah pada keyakinan kelas. Artinya apa? Setelah peraturan kelas dicetuskan, kita akan belajar bersama-sama dengan anak didik kita membuat keyakinan kelas. Apa yang terjadi kalau keyakinan kelas sudah sampaikan kepada anak didik kita, akan terjadi suatu lingkungan yang positif.
Nah, semuanya ini saling berurutan Bapak Ibu sekalian. Setelah lingkungan positif akan menjadikan suatu budaya positif. Next. Nah, ini contoh kesepakatan kelas 3 Bapak Ibu, mengucapkan salam ketika masuk kelas. Ini adalah kesepakatan. Datang tepat waktu, saling menghargai dan menghormati, menjaga kebersihan kelas, saling bekerja sama, mengumpulkan tugas tepat waktu, menjaga ketertiban kelas pada saat pembelajaran dimulai, dan menjalankan piket sesuai dengan jadwalnya. Ini adalah kesepakatan atau keyakinan kelas. Tetapi kalau peraturan dilarang, pokoknya intinya jangan keras seperti itu. Next. Nah, dan juga saya membuat kesepakatan waktu berolahraga. Contohnya seperti ini: memakai seragam olahraga, bersepatu, saling menghargai dan menghormati, menjaga kebersihan halaman sekolah, menjaga sportivitas, menjaga ketertiban pada saat berolahraga, dan mengembalikan alat-alat olahraga setelah selesai kegiatan. Next. Nah, berikutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Apa bertahan hidup itu? Next. Bertahan hidup adalah kebutuhan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan, serta komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan yang aman. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Pastinya seseorang ini pasti membutuhkan kebutuhan yang perlu dikasih sayang dan rasa diterima. Apa maksud dan tujuannya? Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Berikutnya penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Next. Nah, berikutnya kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang ataupun anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan suatu pilihan. Nah, yang terakhir kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Untuk dunia anak-anak ini pastinya apa? Pastinya bermain. Nah, ini tidak luput dari kebutuhan untuk merasa senang. Nah, menurut Blazer, menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda dengan anak-anak juga. Walaupun sudah dewasa, pasti membutuhkan namanya kesenangan. Next. Nah, berikutnya adalah dunia berkualitas. Lanjut. Nah, dunia berkualitas ini adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat Anda merasa bahagia. Nah, berikutnya murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Nah, berikutnya 5 posisi kontrol. Apa 5 posisi kontrol itu, Bapak Ibu? Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Jadi seorang pendidik tentunya pasti harus tahu
Apa sih 5 posisi kontrol itu? Yang pertama adalah penghukum, yang tadi sudah saya singgung yang pertama tadi. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, yang pertama, motivasi kalau sebagai penghukum, guru berkata atau menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir kita, kamu ini ya, ini kan, ini sudah mengatakannya ke penghukum. Tetapi kalau seorang pendidik menjadi membuat orang yang merasa bersalah, mungkin hanya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu ini sudah capek mengurusi kamu, mendidik kamu, kamu ini kok masih, itu adalah membuat orang merasa bersalah. Berikutnya sebagai teman akan berkata bagaimana membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Dan sebagai pemantau adalah menghitung dan mengukur, tetapi kalau sebagai manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oh iya, nah kamu ini sudah saya kasih tahu, Pak Guru dulu ya juga pernah melakukan seperti itu. Namanya orang pasti tidak luput dari suatu kesalahan. Namun mari kita selesaikan masalah ini dengan baik. Bagaimana caranya anak-anak? Apakah kamu setuju? Nah, itu adalah sifat seorang manajer. Kalau penghukum tadi kan menunjuk-nunjuk, marah-marah dan sebagainya. Next. Nah, next video. Nah, berikutnya adalah yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Nah, ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Next. Nah, yang pertama menstabilkan identitas untuk membuat anak-anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Namun Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah suatu tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Next. Yang kedua, validasi kebutuhan. Apa? Pasti guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukan, ya pasti nadanya juga lirih, pasti penyampaiannya lebih halus, dan juga berkata, kamu pasti punya alasan mengapa sih kamu melakukan hal tersebut. Pasti kamu punya alasan ya, atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru yang memunculkan hal-hal yang positif. Next. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Pasti guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Apa keyakinan kelas kita? Nah, seperti itu. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, dan kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Kamu menjadi orang-orang yang seperti apa? Seperti itu. Next. Nah, dari akhir kesimpulan tadi Bapak Ibu sekalian, dengan segitiga restitusi itu tadi berakhir sudahlah untuk pemaparan saya tentang lingkungan hidup positif, budaya positif, dan bisa kita simpulkan bahwa tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut,
mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita. Nah, demikian Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya akhiri ada tanggapan maupun ada pertanyaan atau saran dari Bapak Ibu, satu aja mungkin bisa untuk mewakili Bapak Ibu dulu, monggo kami persilakan. Sebelum saya ada. Baik, Bapak Ibu, demikian pemaparan dari saya. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih banyak atas partisipasi terutama dari Ibu Kepala PAUD Tunas Harapan, Ibu Guru dari PAUD Tunas Harapan, Bapak Ibu Guru dari SDN Satu Karangsari. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian atau menyajikan materi ada kesalahan atau ketidakjelasan dari saya pribadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya serahkan pada materi yang telah disampaikan oleh Pak Soleh. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita dan semoga dapat kita terapkan langsung kepada anak didik kita. Tadi yang sudah disampaikan Pak Soleh ada hubungan dengan keyakinan kelas, ada 5 posisi kontrol, dan ada segitiga distribusi. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, dengan demikian berakhirlah acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dalam bertutur kata. Akhir kata, wassalamualaikum